di acara webinar hari ini. Semoga siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kepada pemateri kita siang hari ini, para dosen yang telah hadir dan semua peserta yang telah ikut bergabung dalam webinar hari ini dengan tema Teknik Penulisan Berita dan Bahasa Jurnalistik Sabtu 24 Februari 2024. Oke, sebelum acara dimulai, kepada seluruh tamu undangan yang bergabung, kami memohon untuk dapat menonaktifkan fitur audio selama acara berlangsung, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Langsung saja ke acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, kami himbau semuanya duduk dalam posisinya. Silakan. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi dengan tema Teknik Penulisan Berita dan Bahasa Jurnalistik oleh Ibu Dr. Farida Nurfala SSMSI yang merupakan dosen sekaligus Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Tidak lupa juga saya Merianda Intan Fauzia selaku moderator hari ini akan memandu acara hingga selesai. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari Ibu Dr. Farida Nurfala SSMSI terlebih dahulu. Ibu Dr. Farida Nurfala SSMSI, jabatan fungsional lektor, tempat tanggal lahir Bandung 4 Juni 1975, Fakultas FISIP Ilmu Komunikasi, mata kuliah yang diampu beliau yaitu Perencanaan Merek dan Citra, yang kedua Komunikasi Sosial dan Pembangunan, yang ketiga Penulisan Humas dan Jurnalistik, yang keempat Retorika dan Teknik Komunikasi, yang kelima Etika dan Profesi Humas, yang terakhir Manajemen Industri Kehumasan. Riwayat pendidikan beliau yaitu S1 Universitas Islam Bandung, bidang ilmu komunikasi, S2 Institut Pertanian Bogor, bidang ilmunya komunikasi pembangunan, dan S3 Universitas Sahid Jakarta, bidang ilmunya ilmu komunikasi. Lalu pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir. Saya akan membacakan beberapa poin. Salah satunya di tahun 2017 ada Perception of Student Faculty of Social and Political Science, tagline-nya Leading in Learning Based on Local Wisdom, University Swadaya Gunung Jati Cirebon. 2018, Cyber Culture through Social Media Instagram on FISIP Unswagati Student. Di tahun 2020,
Ada Social Interaction of Student in Environment of FISIP Communication Science Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon and Vkom Universitas Islam Bandung. Dan yang terakhir ada tahun 2022, media sosial bagi mahasiswa Indonesia dan Filipina. Selanjutnya ada pengalaman pengabdian kepada masyarakat. Di tahun 2017, sosialisasi pengembangan kepribadian di SMA 6 Cirebon. 2020 ada menciptakan kepercayaan diri remaja melalui pengembangan kepribadian. 2021, pentingnya etika komunikasi dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, di publikasi artikel ilmiah 5 tahun terakhir. Yang pertama ada strategi public relation dalam mendukung pemasaran pembangkit listrik nasional. Lalu di poin kelima ada menciptakan kepercayaan diri remaja melalui pengembangan kepribadian. Dan di poin ke-11 yaitu Communication Lifestyle of Indonesian and Malaysia Student during the Coronavirus 19 Pandemic. Oke, selanjutnya ada pemakalan seminar ilmiah. Yang pertama yaitu International Conference on Media Studies di Universitas Utara Malaysia Sinto. Lalu ada konferensi dan seminar nasional Communication in Today's Society menuju Indonesia Digital, Komunikasi, Digitalisasi, dan Masa Depan Industri Kreatif di Air Royal Hotel, Bandung. Dan yang terakhir, di poin ke-7 ada International Conference on Innovation and Science, Engineering and Education. Karya buku dalam 5 tahun terakhir, yang pertama ada Lingkup Public Relation, lalu yang poin ketiga, komunikasi nonverbal pada tarian tradisional, tari buyung di lingkungan Paseban, Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan, penerbitnya CV Sinta Komputama. Dan di yang keenam, Humas Asik di Era COVID-19, Adaptif, Sinergi, Inovatif, Kolaboratif di AHA Publishing. Lalu perolehan HKI beliau yaitu yang pertama Lingkup Public Relation, Teori-teori komunikator, komunikasi nonverbal pada tarian tradisional dan tari buyung. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir yaitu dosen berprestasi di tahun 2016. Jenis pelatihan dalam dan luar negeri yaitu salah satunya adalah sertifikasi kewirausahaan industri di BNSP Koperasi Nusantara. Luar biasa ya Ibu Nur Farida ini. Oke, selanjutnya jabatan dalam pengelola inklusi yaitu di KAUR Akademik tahun 2009 dan sekarang masih menjabat ke Aprodi dari 2015 sampai dengan sekarang. Mungkin itu CV dari Ibu Farida. Terkait langsung saja kepada Ibu Dr. Farida Nurfala SSMSI, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya menuju sore Bapak Ibu sekalian semuanya. Dan tentunya para mahasiswa ya mungkin sudah tergabung. Mohon maaf ini barangkali sinyalnya kurang stabil ya. Kebetulan saya lagi di luar kota dan suasana lagi hujan ya. Kalau kurang jelas boleh atau minta tolong ya untuk diinformasikan kepada saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, izin share ya saya untuk PowerPoint-nya ya terkait dengan teknik menulis berita dan bahasa jurnalistik ini ya. Mungkin Bapak Ibu maupun mahasiswa juga sudah tidak asing lagi ya terkait dengan apa sih yang namanya berita gitu ya. Nah, untuk itu karena sudah menjadi sesuatu hal yang sering kita dengar gitu ya, bahkan kita juga sama-sama bisa jadi ya karena dengan adanya media sosial kita juga tanpa terasa menjadi jurnalis juga gitu ya, tetapi ada beberapa hal tentunya kan yang harus kita perhatikan. Untuk itu mari kita sama-sama merecord kembali ya, sama-sama menyamakan dulu persepsi
tentang apa sih yang namanya terkait dengan menulis berita ini. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa apa yang dimaksud dengan berita itu adalah merupakan suatu peristiwa ataupun juga fakta ya yang dilaporkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, apabila misalnya informasi ataupun berita ataupun yang faktual ini belum tersampaikan kepada masyarakat, itu belum dikatakan menjadi suatu berita. Nah, oleh karena itu perlu adanya seseorang yang perlu melakukan peristiwa ataupun informasi itu untuk disebarkan kepada masyarakat dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu, yaitu dilakukan oleh seorang jurnalis. Jadi seorang jurnalis itulah yang dapat mengolah fakta menjadi informasi ataupun juga berita. Bagaimana nilai berita itu? Ini juga sebenarnya sudah banyak yang tahu juga ya, supaya kadangkala pada saat kita memulai itu kan harus yang mana dulu, ataupun apa sih kriteria untuk menjadi suatu berita itu. Ternyata kalau ditanya seringkali ya ada beberapa mahasiswa yang terlupakan gitu, tahu berita tetapi bagaimana supaya informasi itu yang tersampaikan itu memang mengandung nilai berita, atau istilah lainnya itu adalah news value. Yang pertama adalah harus aktual ya. Nah, aktual itu berarti informasi yang disampaikan kepada publik itu harus sesuatu hal yang up to date. Kemudian juga faktual. Faktual itu berarti terkait dengan real event-nya. Memang betul-betul terjadi atau terjadi yang memang adanya, ya faktanya ada. Kemudian selain itu, apabila memang kita tidak menemukan sesuatu hal yang memang yang up to date, nanti juga ada beberapa kriteria dalam menulis berita itu tidak harus selalu aktual, tetapi ada jenis yang lainnya, misalnya nanti ada penulisan feature, kan itu tidak harus selalu aktual, tetapi masuk ke ini ya. Jadi ada menulis berita itu tidak harus selalu yang yang aktual gitu, tapi yang mengandung human interest pun itu bisa kita buat dalam bentuk berita. Nah, selain itu bisa juga terkait dengan ini prominence ya, jadi keterkenalan atau ketokohan itu juga bisa dijadikan nilai berita. Coba aja bisa dilihat ya, kalau yang namanya dunia artis gitu kan, sekarang sudah banyak yang namanya anak-anaknya itu banyak followersnya gitu kan. Karena apa? Karena disitulah keterkenalan atau keprominensinya, ketokohannya, sehingga bisa menjadi sesuatu hal yang menjadi suatu pertimbangan untuk dijadikan berita. Jadi tidak harus selalu aktual, faktual, tetapi juga bisa jadi informasi untuk dijadikan berita itu adalah keterkenalan dari seseorang. Bukan hanya itu saja, tetapi juga bisa dilihat dari konsekuensinya, dampaknya. Misalnya kemarin itu di Bandung ya, hari Rabu, kalau tidak salah hari Rabu, itu terjadi yang namanya apa angin puting beliung ya, sebelumnya kan belum terjadi gitu, sangat luar biasa sekali. Nah itu kan berarti itu bisa dijadikan suatu news value ya bagi orang Bandung gitu ya, khususnya di Bandung Selatan misalnya kan gitu. Nah, kemudian untuk informasi dalam bentuk berita itu tidak harus selalu yang ketokohan ataupun memiliki dampak yang banyak. Begitu juga bisa sesuatu hal yang menarik atau menghibur, aneh gitu ya, ataupun sesuatu hal yang ganjil. Ataupun juga tadi ya, bukan hanya konsekuensi atau dampaknya, tetapi juga terkait dengan kedekatan dengan kita, atau lebih dikenal dengan istilah lainnya itu adalah proximity. Kedekatan ini pun juga ada dua kategori. Ada kedekatan secara geografis tadi, misalnya kalau kita berbicara tentang peristiwa yang terjadi di Bandung Selatan itu berarti kedekatan bagi warga Bandung, gitu kan. Nah, tetapi ada juga kedekatan secara psikologis, misalnya kebetulan saya orang Bandung gitu kan, tetapi udah lama tinggal di Cirebon, nah itu juga memiliki kedekatan secara psikologis sehingga ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana peristiwa tersebut.
Jadi seperti itu untuk nilai berita itu, jadi tidak harus selalu kan yang kita kenal itu yang penting aktual dan faktual gitu. Nah, tetapi ternyata berita pun juga tidak harus selalu aktual dan faktual, tetapi kalau dalam jenis kategori berita yang lain, misalnya tadi menulis feature itu cukup dari sisi human interest. Atau bisa jadi juga tadi yang menghibur, yang aneh, atau memiliki kedekatan baik secara psikologis ataupun geografis, bahkan tadi ketokohan atau keterkenalan seseorang pun bisa menjadi nilai berita. Apalagi nanti kan kalau kita berbicara di media itu kan ada media cetak ataupun majalah, media elektronik, ada beberapa komposisi tertentu yang masuk di dalam suatu rubrik ataupun juga konten berita tersebut. Jadi ada beberapa persentasenya. Misal kalau media cetak ya pasti diutamakan adalah yang aktual dan faktual tentunya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan berita di dalam rubriknya media cetak pun ada komposisi human interest-nya tadi, misalnya dalam tulisan feature tadi. Nah, berikutnya bagaimana komposisinya dalam menulis berita ini pun juga sudah tidak asing lagi buat Bapak Ibu sekalian maupun juga mahasiswa ya, yang dikenal dengan istilah 5W1H itu ya. Jadi dalam menulis berita itu jangan lupa komposisinya itu apa yang harus disampaikan, siapa yang pelaku atau yang terlibat dalam kegiatan tersebut, kemudian juga kapan peristiwa itu terjadi dan di mana, serta mengapa dan how. Nah, ini pun juga untuk komposisi 5W1H itu memang dalam nanti ya di dalam piramida terbalik itu kan memang komposisinya berada di dalam lin ya. Nah, tetapi untuk penulisannya apakah mau what-nya dulu, who-nya dulu, when-nya dulu, itu disesuaikan dengan berita yang ingin kita utamakan, prioritaskannya itu mau yang mana dulu. Atau misalnya tadi pada saat peristiwa yang terjadi adanya peristiwa angin puting beliung, berarti itu boleh kita prioritaskannya itu misalnya when-nya, ya kapannya, atau where-nya, nah, seperti itu. Atau misalnya pada saat kita mau menulisnya tentang seorang tokoh, misalnya adanya pelantikan nanti ya calon presiden ya. Nah, berarti kita tulis silakan aja how-nya dulu, who-nya dulu seperti itu. Jadi tidak harus selalu what-nya dulu atau where-nya dulu atau when-nya dulu. Jadi boleh kita utamakan mau yang mana dulu yang ingin kita expose disesuaikan dengan isi beritanya. Nah, berikut struktur tulisan berita yang tadi yang sudah disampaikan bahwa di dalam tulisan berita itu pasti tidak terlepas dari yang namanya judul ya, atau istilah lainnya itu istilahnya seringkali kita kenal adalah head ya. Nah, ini pun juga ada beberapa supaya menjadi patokan ya, supaya menjadi patokan ini dalam menulis judul itu harus seperti apa gitu kan. Jadi tidak harus selalu SPOK, subjek, predikat, objek, tetapi boleh juga menggunakan kalimat tanya ataupun juga DM gitu ya, tidak hanya SPOK tetapi menerangkan dan diterangkan, atau dalam bentuk pertanyaan tadi. Supaya apa? Supaya menarik perhatian dari yang membaca. Karena kan otomatis dimanapun juga pada saat kita mau menulis atau membaca suatu berita itu pasti dimulai dari yang namanya judul. Nggak mungkin kita langsung baca isi gitu kan. Jadi disitulah judul ini sangat dibutuhkan perhatian maintenance gitu supaya menarik perhatian dari yang membaca. Tapi tadi tidak harus selalu SPOK, gitu. Boleh menggunakan kalimat tanya, boleh menggunakan kata sambung. Kemudian juga untuk jumlahnya, Bapak Ibu kan bahwa dalam menulis judul ini pun juga ada beberapa patokan. Bisa antara 8 sampai 10
kata gitu ya. Kalau mahasiswa itu kan bagaimana Bu kalau menulis judul skripsi atau karya ilmiah itu juga kan ada patokannya atau pakemnya, misalnya ada yang 16 kata, ada yang 20. Nah, begitu juga dalam menulis berita. Jadi judulnya boleh satu kalimat silakan aja gitu, tapi kan kurang lengkap gitu kan, bagaimana melihat news value-nya tadi, sementara di dalamnya kan harus ada 5W1H kan. Jadi biasanya antara 6, 7 ataupun 8 kata yang digunakan dalam menulis judul berita. Nah, berikutnya setelah judul ada baris tanggal ya atau deadline-nya, kredit line-nya. Ini juga komposisinya sudah tidak asing lagi juga kan bagi Bapak Ibu sekalian. Penulisannya kan dimulai dari tanggal di mana berita itu. Nah, tetapi seringkali kalau saya kan memang ketemunya dengan mahasiswa ya Bapak Ibu sekalian, itu biasanya kalau mahasiswa itu antara tanggal terbitan berita dengan tanggal peristiwa itu dianggapnya sama gitu. Padahal kan itu berbeda gitu. Seringkali suka tertukar. Kemudian yang ketiga adalah teras berita atau lead yang tadi yang komposisi 5W1H karena menggunakan piramida terbalik di 5W1H itu disimpan di dalam lead. Nah, tetapi tadi boleh kita menulisnya tidak harus selalu U-nya dulu atau W-nya dulu gitu. Disesuaikan dengan kepentingan dari berita itu yang mau kita fokuskan itu yang mana. Baru isi beritanya itu pelengkap dari biasanya misalnya how-nya atau what-nya bisa dilengkapi di dalam body. Kemudian kaki atau leg itu berita-berita yang informasinya hanya menambahkan gitu ya dari 5W1H tersebut. Kalau di dalam press release itu misalnya seringkali dihadiri oleh siapa, nah itu pelengkap, hanya pelengkap aja di luar dari yang unsur 5W1H-nya. Nah, berikutnya setelah struktur ada yang namanya tadi bagaimana jenis berita. Kalau tadi kan syarat-syarat news value suatu berita, kemudian strukturnya, kemudian komponen apa yang ada. Nah, berikutnya ada jenis berita itu adalah yang pertama berita langsung atau istilah lain seringkali dikenal dengan sebutan straight news. Nah, ini straight news juga ada dua kategori, ada yang hard news dan ada yang soft news. Nah, kalau yang hard news ini terkait dengan berita yang memang harus segera disampaikan gitu. Ini harus karena dikhawatirkan nanti beritanya dianggapnya basi gitu kan ya kalau diesok harikan. Nah, kalau soft news itu terkait dengan berita-berita yang ringan tadi, ada yang menghibur misalnya kan itu ya karena berita itu kan tadi tidak harus selalu yang aktual dan faktual gitu, tapi ada yang menghibur, ada yang human interest. Nah, itulah masuk ke kategori yang soft news. Kemudian yang kedua adalah berita mendalam atau dengan istilah lain itu adalah deep news. Nah, kalau deep news ini berarti kita memang tidak bisa ataupun akan lebih baik ya memang kalau yang namanya penulis berita itu kan tidak boleh beropini gitu ya, tetapi ini perlu dilakukan investigasi lebih jauh lagi gitu karena beritanya itu kemungkinan masih banyak yang simpang siur gitu kan. Nah, itu masuk ke kategori deep news. Bahkan bisa dilakukan lagi bukan hanya publishnya di hari ini tetapi di keesok hariannya ataupun berita lanjutannya. Nah, yang ketiga berita opini atau opinion news. Nah, ini tidak harus selalu yang namanya jurnalis atau wartawan yang menulis, tetapi kita juga sebagai masyarakat boleh di situ kita beropini. Bahkan beberapa media itu menyediakan rubrik yang memang khusus berisi tentang opini yang isinya bisa dari akademisi, ahli, masyarakat, LSM untuk menulis di situ. Nah, ini yang masuk ke dalam berita opini ini misalnya kita menulis artikel ya. Nah, artikel juga seringkali ada beberapa pemahaman yang memang berbeda gitu karena padahal artikel itu ya memang ada kategori artikel ilmiah
yang biasa dilakukan oleh mahasiswa ataupun juga dosen, tetapi juga di dunia jurnalistik pun juga mengenal yang namanya artikel gitu. Salah satu di antaranya adalah artikel yang terkait opini dari masyarakat ataupun juga dari pihak media. Yang keempat adalah berita interpretasi. Nah, ini untuk berita interpretasi ini karena tadi dalam straight news ini penulis atau jurnalis ini tidak boleh masuk beropini karena harus memaparkan fakta adanya kan. Kemudian berita yang mendalam juga demikian harus berimbang kan. Misalnya ada yang pro, ada yang kontra, kita tidak hanya memaparkan beritanya yang pro aja atau yang kontra aja gitu. Nah, tetapi untuk berita interpretasi inilah yang disebut dengan berita yang adanya keberimbangan. Bahkan media ataupun penulis, jurnalis ataupun wartawan ini bisa beropini gitu. Karena di dalam berita straight news, deep news itu tidak bisa beropini, tetapi dalam interpretasi itu justru pihak penulis atau jurnalis atau wartawan ini boleh mengemukakan kesimpulan lah istilahnya gitu ya, menginterpretasikan dari apa fakta data yang ditemukan di lapangan. Nah, kemudian berita foto. Nah, ini juga ya, dalam penyajian berita itu tidak harus selalu menyajikan isi tulisan, gitu. Tetapi juga ada berita dalam bentuk gambar. Itulah yang disebut dengan berita foto. Jadi berbeda berita foto itu kan ada berita foto itu masuk ke berita yang melengkapi ataupun saling melengkapi dengan tulisan. Tetapi bukan fotonya itu bukan suatu dokumentasi. Jadi misalnya kalau kita lagi narsis, misalnya ya lagi foto bareng teman-teman ataupun dengan siapa gitu kan, itu beritanya bukan masuk ke kategori berita foto, tapi fotonya adalah dalam bentuk dokumentasi. Tapi kalau berita foto adalah yang memang bercerita, di situ ada news value-nya, sedang melakukan apa, peristiwa apa, sehingga untuk ataupun supaya tidak terjadi salah persepsi, maka biasanya di dalam berita foto itu disajikan ada yang namanya caption. Jadi ada keterangan dari foto itu. Bisa jadi kan misalnya kalau saya kan kebetulan di UGJ ya, di kampus UGJ itu semua gedungnya warnanya biru misalnya kan. Nah, kalau yang melihat, kalau kitanya tidak memberikan caption ataupun keterangan dari foto itu, ini di kampus 1, kampus 2, kampus 3 kan demikian. Jadi supaya tidak terjadi salah persepsi, jangan lupa dalam berita foto pun meskipun kita punya news value dalam foto itu tetap harus diberikan caption. Nah, ini contoh beritanya yang tadi ya komposisinya ada head, ada deadline-nya, ada lead, dan termasuk ada body-nya. Ini head-nya yaitu yang berjudul Turki tutup kedubesnya di Libya. Kemudian ini deadline-nya antara Senin dan seterusnya ya, dengan penulisan Minggu 2/5. Kemudian lead-nya ini ya ada menurut Menteri Luar Negeri ya HUK-nya dan seterusnya. Ini komposisi bodinya. Ini hasil kutipan. Jadi jangan lupa dalam menulis berita pun tidak hanya melaporkan dari TKP aja yang menyampaikannya sebagai pihak jurnalis atau wartawan, tetapi akan lebih baik lagi kita harus menggunakan kutipan dari hasil wawancara. Selain menunjukkan bahwa kita melakukan ke TKP, itu pun juga untuk lebih tulisan ataupun berita yang kita sajikan itu lebih kredibel, bahkan lebih update bahwa memang itu bukan hanya hasil observasi lah kalau mahasiswa itu ya, bukan hasil ke TKP aja, tetapi ya memang kita ketemu dengan seseorang yang memang terlibat, bahkan juga tadi kalau pihak media itu tidak bisa beropini, untuk istilah lainnya dalam tanda kutip gitu kan, menggiring berita ini mau ke hal-hal yang seperti apa yang ingin difokuskan oleh penulis dengan cara ya
ini ya dengan cara mengutip hasil wawancara dari beberapa narasumber. Dan akan lebih baik lagi tadi dilengkapi dengan berita fotonya. Jadi tidak hanya dalam bentuk 5W1H, akan lebih baik lagi dengan kutipan wawancara dan dokumen dari berita tersebut. Nah, untuk prinsip penulisannya tadi ya harus faktual sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Fakta terpenting di awal ya dengan menggunakan piramida terbalik, karena ini sudah kita sama-sama pahami juga gitu ya bahwa kenapa harus piramida terbalik itu supaya yang membaca itu semuanya datanya tersampaikan gitu, informasinya gitu kan. Kemudian pihak dari editor, pimpinan redaksi pun juga akan lebih cepat mengcapture ya bahwa ini memang mengandung berita atau news value yang tadi gitu ya, yang up to date, faktual, human interest, prominent, proximity, ada kebaruan ataupun dampak dan seterusnya. Kemudian tidak mencampur adukan fakta dan opini. Nah, ini ya tadi bahwa kita sebagai penulis dalam berita itu tidak boleh beropini di situ karena kita hanya memaparkan fakta adanya. Kecuali kalau tadi interpretatif ya silakan di situ tempatnya lah pihak penulis atau jurnalis ini untuk memberikan opini dari apa yang terjadi berdasarkan fakta tersebut. Atau kita masuk ke dalam berita opini tadi yang masuk ke kategori penulisan artikel. Nah, apabila kita ingin seperti halnya saya pengennya menulis berita, tetapi beritanya jangan yang serius seperti straight news ataupun depth news atau interpretatif ataupun opini. Ada kategori yang lain adalah tulisan tadi ya dalam bentuk feature gitu. Jadi seolah-olah kalau tulisan feature itu seolah-olah kita seperti membaca cerpen, membaca novel gitu kan, yang dikiranya itu tidak faktual, padahal beritanya memang terjadi gitu. Hanya saja penyajiannya aja yang ditulis secara deskripsi, dijelaskan misalnya sosok ini dengan menggunakan pakaiannya seperti ini, kemudian misalnya ruangannya 4x4, warnanya dominannya tadi warna biru dan seterusnya gitu. Jadi seolah-olah itu bukan berita, padahal sebenarnya itu berita. Itu masuk ke jenis tulisan picture kan. Kemudian berimbang, balance, covering dan both side gitu kan. Jadi tadi karena memang fungsi dari media itu kan salah satu diantaranya adalah perannya itu sebagai kekuatan keempat, sebagai kontrol sosial kan. Jadi tidak tidak akan lebih baik kan tadi dalam memaparkan berita itu tidak hanya dari satu sisi, misalnya antara yang pro ataupun yang kontra, tapi dua-duanya harus masuk ke dalam agenda dalam pemberitaan gitu kan. Kemudian juga atau yang pro dan kontra misalnya, atau dari sisi negatifnya ataupun dari sisi positifnya gitu kan. Apalagi tadi misalnya kita menulis berita opini. Berita opini pun juga demikian ya. Tetapi sebaliknya, maaf ya, maksudnya kalau berita opini malah justru kita harus konsekuen gitu. Apakah kita itu melihat sesuatu itu dari aspek positif atau bahkan sebaliknya dari aspek negatif. Jadi dalam berita opini itu malah harus dilihat dari satu sisi. Tidak boleh dampaknya ini, positifnya, negatifnya ini. Tidak seperti itu. Malah justru kalau opini itu kalau kitanya setuju dengan hal tersebut, katakan setuju. Apa dasarnya? Atau menyatakan sebaliknya, setuju. Apa yang mendasarinya? Dan yang terakhir adalah tentu harus memperhatikan dalam penulisan jurnalistik itu adalah dari aspek bahasa. Itu harus hemat, ya, sederhana dan lugas. Berikut penjelasannya ya terkait dengan bahasa jurnalistik itu adalah bahasa yang memang digunakan wartawan untuk menulis hasil liputannya menjadi sebuah karya jurnalistik. Misalnya kalau dalam tulisan jurnalistik itu kan tidak mengenal yang namanya gelar akademik ya, profesor, doktor, kan tidak mengenal
hal tersebut kan. Jadi makanya bahasa jurnalistik ini seringkali dikenal dengan bahasa pers. Nah, ini menurut Dudu ini dalam bahasa jurnalistik itu adalah singkat. Jadi bahasa jurnalistik itu menghindari penjelasan yang panjang lebar dan bertele-tele ya. Nanti ada yang disebut dengan komposisinya KISS ya. Keep it simple and short gitu kan. Kalau mau bertele-tele panjang lebar, tulislah tulisan kita itu di feature gitu kan, di artikel. Tapi kalau dalam Stratus itu harus komposisinya ya tadi ya, keep it simple and short. Kemudian padat, mampu menyampaikan informasi secara lengkap, membuang kata-kata yang mubazir, dan menerapkan ekonomi kata. Gitu kan. Makanya tadi kenapa harus piramida terbalik kan? Supaya tadi ya, karena dianggapnya yang membaca itu adalah yang membaca itu seorang yang sibuk, tetapi pesan itu harus tersampaikan. Jadi makanya modelnya piramida terbalik. Kemudian sederhana, menggunakan kalimat tunggal ya, bukan majemuk. Makanya tadi dalam komposisi tulisan dalam menulis berita di media cetak ataupun di elektronik pun bukan hanya sebagai mahasiswa aja dalam menulis judul skripsi itu harus 16 kata, 20 kata dan seterusnya gitu. Dalam menulis berita pun juga ada beberapa patokan gitu ya, misalnya tadi 6 kata sampai 8 kata gitu ya. Lugas, makna bahasa langsung tepat menghindari bahasa bersayap dan berbunga-bunga. Karena patokannya seperti itu ya. Dan menarik tadi ya, menggunakan pilihan kata yang hidup, tumbuh, dan aktif, bukan kata-kata yang pasif. Karena menunjukkan bahwa berita itu ya memang berita yang aktual. Kemudian jelas, kalimatnya dengan cepat, mudah dipahami oleh pembaca, singkat, sederhana juga, dan tentunya tadi bahwa ada beberapa kriteria dalam menulis berita itu ternyata bukan hanya harus faktual dan aktual ataupun juga kategori straight news gitu ya, tapi ada beberapa kategori yang lain, misalnya tadi dalam menulis feature itu kan kita harus bisa mendeskripsikan tentang peristiwa tersebut gitu kan. Penampilannya seperti bukan seorang profesor gitu kan. Bercelana blue jean, berkaos oblong, tidak pakai kacamata dan seterusnya gitu. Jadi itu harus dijelaskan. Nah, itu ya, jadi perlu latihan misalnya kalau kita memang suka atau ingin variasi tulisan jurnalistik itu dari versi yang lain, tentunya perlu banyak latihan dan pakai kata yang konkret, hindari kata yang pernah. Jadi menggunakan bahasa yang disempurnakan. Jadi disinilah azas-azas dalam menulis itu tadi ya, KISS, yaitu keep it short and simple. Jadi buatlah berita itu yang sederhana ya, dan tidak panjang lebar bertele-tele tadi. Kemudian dalam komposisi yang lain, kalau tadi misalnya media cetak, kalau media elektronik itu isi listening formula. Jadi menulis berita di dalam jurnalis itu ada dua kategori ya, yaitu menulis bagi mata dan menulis bagi telinga. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Kalau menulis bagi mata itu berarti komposisinya adalah menulis di dalam media cetak. Nah, kalau dalam menulis di media cetak itu berarti harus kita memperhatikan komposisinya EYD ya. Jadi kalimatnya harus baku karena menulisnya bagi mata gitu kan. Nah, lain halnya kalau menulis bagi telinga, misalnya tadi menulis bagi di radio, di televisi, itu harus isi listening, gitu. Jadi mudah untuk didengar. Bagaimana caranya? Ada cara-cara tersendiri, misalnya kan. Jadi jangan sampai yang mendengar berita itu tulan atau bulan, gitu kan? Atau bulan. Nah, itu ya. Jadi makanya seorang presenter atau news anchor itu seringkali latihan vokal gitu ya. Karena menghindari tadi kesalahan dalam memaknai ataupun menyimak dari apa yang disampaikan oleh news anchor tersebut gitu ya. Karena tadi
Menulis bagi mata itu berbeda dengan menulis bagi telinga. Jadi makanya dalam menulis bagi telinga itu komposisinya pun berbeda dengan menulis bagi mata. Kalau menulis bagi mata itu harus menggunakan EYD, ya, EYD yang disempurnakan, kalimatnya yang baku. Tetapi kalau menulis bagi telinga itu tidak seperti itu, gitu ya, formulasinya seperti apa namanya tuh? Yang penting tadi tidak salah dalam pengucapan atau pemaknaannya. Jadi kalimatnya pun tidak harus selalu misalnya 10.000 gitu kan rupiah. Nah, itu kan kalau dalam menulis di media cetak itu Rp 10.000 gitu kan. Nah, tetapi kalau dalam menulis bagi telinga, misalnya tadi di radio ataupun televisi itu, silakan dalam menulisnya itu tulis aja tulisan kata itu 10.000, tidak dalam bentuk angka atau penggabungan antara angka dan huruf, itu diperbolehkan kan. Kemudian five star approach ya secara akurat, family, clarity, simplicity dan sincerity. Ataupun juga ada format yang lain yang harus objektif, clarity, brevity dan precision sama vitality. Nah, ini ya yang tadi ya dalam menulis dalam bahasa dalam berita itu keep sentences short. Jadi buatlah kata ataupun kalimatnya adalah yang sederhana. Gitu kan. Kemudian lebih memilih yang simple, tidak yang kompleks. Kemudian gunakan kata-kata yang familiar, ya. Kemudian juga menghindari kata-kata yang tidak perlu, ya. Dan juga lebih menggunakan kalimat yang aktif. Kemudian menulis itu coba ditunjukkan ya harus ada kekhasan sendiri ya, karakter sendiri. Kemudian juga gunakan dalam menulis berita itu jangan berpikir kita itu mereka itu paham dengan apa yang kita pikirkan gitu, tapi bagaimana upayanya kita harus berempati gitu ya, harus melihat siapa sih target sasaran kita gitu kan. Kalau memang misalnya anak muda ya bolehlah kita sisipin gitu ya kata-kata bahasa gaul misalnya kan gitu ya. Tetapi kalau memang situasinya beritanya itu buat yang formal misalnya ya yang target sasarannya memang masyarakat secara umum ya akan lebih baik kita menggunakan bahasanya bahasa yang formal juga. Kemudian juga tadi yang disesuaikan dengan pengalaman pembaca, kemudian gunakan kata ataupun kalimat yang variatif gitu kan untuk menghindari bahkan tadi ya dalam menulis itu kan memang ada yang simple, ada juga yang dalam beberapa paragraf ya boleh kita gunakan jika maka atau oleh karena itu sehingga dan seterusnya gitu ya supaya menghindari kejenuhan dari yang membaca karena kan tadi dianggapnya bahwa yang membaca itu orang yang sibuk kan gitu sehingga pada saat membaca berita tersebut yang membaca pun merasa lebih nyaman gitu ya karena kita kosakata dalam penggunaan bahasanya pun lebih banyak lagi dan menulis itu adalah untuk mengekspresikannya bukan untuk mengesankan gitu kan. Kalau mengesankan tadi silakan menulis beritanya itu adalah dalam bentuk opini ya, kemudian dalam bentuk picture ataupun juga artikel. Nah, inilah contoh lainnya ya untuk menulis dalam media cetak maupun media elektronik atau media siar kan di sini. Untuk didengarkan, kalau media cetak itu untuk dilihat kan. Bahasanya juga bahasa tulisan gitu ya. Kalau di sini adalah bahasanya bahasa pengucapan kan. Kemudian media cetak itu non personal karena eh, yang tidak disampaikan oleh seorang presenter atau news anchor kan gitu kan tetapi dalam bentuk kata-kata. Kemudian juga di sini ya untuk media siar itu di sini ya only one gitu ya kemudian back dan transitory kemudian media cetak malah sebaliknya ya bisa diulang dibaca di mana aja kapan saja sementara di media siar itu tidak bisa diulang contohnya tadi yang disampaikan itu
pelaku pencurian, misalnya kan Fulan, usia sekian itu kan. Nah, kalau salah pengucapan atau seorang yang memang lagi beraktivitas tadi itu siapa Fulan, Bulan atau Bulan. Nah, itu kan. Jadi makanya dalam menulis media siar pun juga tidak harus selalu SPOK, bahkan seringkali dengan menggunakan MD ya, bukan DM. Dan yang terakhir ini contoh dalam menulis gaya media cetak dan media radio ataupun televisi. Komposisi penulisannya karena media cetak itu adalah harus yang formal, jadi tulisannya pun juga demikian. Misalnya Fulan, di sini 30 tahun ya. Nah, tetapi kalau untuk radio ataupun televisi karena tadi ya untuk didengarkan, jadi harus tetapi pesan itu harus tersampaikan. Jadi boleh ditulis aja. Lebih baik menggunakan tulisan daripada angka. Fulan berusia 30 tahun. Nah, ini pun juga demikian. Bisa di media cetak karena tulisannya formal ya untuk mata, ditulis aja RP20 ya. Ini RP kan gitu. Tapi kalau di radio ataupun televisi karena menulis bagi telinga, takutnya gitu ya presenter atau news anchor-nya itu kurang konsen gitu ya. Jadi ditulis aja di sini 20.000 rupiah gitu. Jadi diperbolehkan. Takutnya nanti RP 20.000 gitu kan disebutkan gitu kan. Padahal RP di sini kan untuk dibacakannya di akhir kan. Nah, itu. Kemudian juga dalam penulisan ini dolar juga demikian ya. Kalau di media cetak karena menggunakan tulisan yang formal 10.000 dolar kan, dolarnya kan di akhir sama dengan RP di sini. Jadi makanya ditulis aja di sini 10.000 dolar Amerika. Ya, supaya pesan tetap tersampaikan, jangan sampai salah dalam pengucapan karena yang diprioritaskan kita hanya menggunakan daya dengar gitu ya radio ataupun televisi tetap sama daya dengar karena yang menyampaikannya itu adalah news anchor gitu ya, ataupun juga presenter. Kemudian tulisan ini juga pukul 19 ya. Nah, kalau dalam radio ataupun televisi akan lebih baik tidak menggunakan kata pukul, tapi jam 7 malam. Kenapa demikian? Karena kan ini pukul pun kita punya makna lain ya, yaitu misalnya memukul kan, ada kata kerja lain gitu ya. Jadi gunakanlah jam, tidak menggunakan pukul. Demikian juga misalnya pecahan 2/3 kan. Ini kan kalau 2/3 kan kita menulis bagi mata ya udah tahu bahwa ini 2/3 gitu ya, tapi untuk menghindari miskom gitu, jadi lebih baik dalam menulis di radio ataupun di televisi itu dengan menggunakan kalimat ataupun kata ya. Ini juga sama desimal ya 2,5 cm ya. 10% ditulis aja 10%. Kemudian Sabtu 13 Maret ya. Ini hari Sabtu tanggal 13 Maret dan seterusnya. Termasuk dalam radio ataupun televisi misalnya kalau titik kan kita mengenal titik dari radio dan televisi itu titik itu dengan menggunakan garis miring 3, kalau koma itu garis miring 2 dan seterusnya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, materinya sangat memotivasi dan menginspirasi sekali. Pemaparan materi secara lengkap tadi sudah disampaikan oleh Dr. Farida Nurfala SSMSI tentang teknik penulisan berita dan bahasa jurnalistik tersebut. Nah, teman-teman di sini pasti sering merasa bahwa jurnalistik itu sangatlah penting bagi seorang wartawan atau orang-orang yang terlibat di dalam membuat sebuah berita. Bahasa jurnalistik digunakan sebagai pedoman penulisan dengan mengikuti kaidah ejaan dan tata bahasa buku di dalamnya. Pada kenyataannya, hanya sedikit orang yang memperhatikan dimensi-dimensi kebahasaan di dalam media massa begitu ya. Oke. Untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, kami persilakan peserta yang hadir untuk bertanya.
Namun sebelum memulai sesi pertanyaan, kami infokan bahwa ada 3 merchandise, yaitu kaos, mug, dan tumbler untuk 3 orang peserta yang aktif bertanya. Mohon maaf sebelumnya Ibu Dr. Farida Nurfala, mau sesi pertanyaannya tanya jawab langsung atau ditampung dulu? Boleh langsung aja, takut lupa. Oke, peserta yang sudah siap untuk bertanya, silahkan. Nanti bisa menyebutkan nama dan asal instansi atau kampus. Dimohon juga pertanyaannya disampaikan secara singkat dan jelas. Untuk itu, kami persilahkan yang ingin bertanya. Sebentar. Silakan yang ingin bertanya. Boleh raise your hand. Bapak, Pak mau bertanya? Boleh lewat chat Hadiah Ayu, silakan. Nanti saya bacakan. Oke, Bu Farida. Di sini ada yang bertanya lewat chat. Yang pertama ada dari Widya Isnaini Rahmatul Nikmah. Bagaimana cara melatih diri kita agar dapat menulis berita dengan baik? Apakah dengan banyak membaca atau dengan latihan menulis secara berkala? Cukup ya, Bu, karena terkadang saya pribadi merasa sulit untuk menuangkan suatu pemikiran ke dalam bentuk tulisan. Begitu Ibu Farida, silakan untuk dijawab terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari siapa? Dia Untuk Isnaini, ya dari Kawidia Isnaini Tewidia ya, dari Tewidia Isnaini. Nah, kalau ini kan memang kasuistik ya. Jadi memang ada yang bisa membaca, kemudian mudah untuk mengimplementasikan, tetapi kalau Teh Widya itu malah justru sebaliknya gitu ya, agak sulit untuk mengimplementasikan kan seperti itu. Karena memang kan kadang-kala kita juga kalau dalam berkomunikasi juga seringkali kita tuh udah banyak membaca gitu kan, tetapi bagaimana untuk menyampaikannya gitu kan. Nah, ini pun juga terjadi pada Teh Widya terkait dalam menulis jurnalistik ini ataupun menulis terkait berita. Nah, memang pada dasarnya kalau tadi ya untuk mengimplementasikan tuh masing-masing memang agak sulit ya. Nah, berarti akan lebih baik misalnya kalau dalam perkuliahan juga kan kenapa harus ada praktek gitu ya supaya terbiasa. Ilmunya sudah dapatkan harus 5W, 1H, judul itu harus 6 sampai 8 ataupun 10 kata gitu kan. Nah, tetapi pada saat kita pelaksanaannya ternyata kita masih berpikir ulang gitu ya. Jadi memang akan lebih baik kita lebih banyak praktek gitu karena teori itu kan sudah banyak nih udah numpuk gitu. Nah, jadi makanya tadi perlu lebih banyak melatih. Nah, dengan melatih itu bisa kita terimplementasikan apa yang ada di pikiran, pengetahuan kita terkait menulis jurnalistik ini. Bahkan juga nanti selain banyak latihan, misalnya sebelum kita menulis misalnya berita dalam bentuk opini, artikel ataupun picture itu yang sudah kita
buat konsepnya, lebih baik lagi juga kita sharingkan gitu sebelum diajukan ke pihak media, konsultasikan ke yang kompeten gitu di bidangnya. Siapa tahu nanti di situ ada masukan-masukan. Kemudian juga selain itu, misalnya ya dalam menulis, kalau Straightus mah kan pokoknya 5W1H gitu kan. Nah, tetapi ada beberapa jenis kategori menulis lainnya, boleh kita endapkan dulu gitu. Jadi satu hari udah selesai, tapi jangan langsung dikirim misalnya ke pihak media atau dikirim ke yang memang kompeten di bidangnya, diendapkan dulu, siapa tahu ternyata ada beberapa hal antara misalnya data, opini, ataupun juga news value yang lain yang memang belum tersampaikan, karena kadang-kadang yang namanya pemikiran itu muncul di belakang. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama memang kita harus banyak bulu konsep, kedua memang banyak berlatih, ketiga kita sharing juga ya dengan yang kompeten, dan yang keempat kita jangan terburu-buru gitu ya, ingin dipublish gitu kan, kan keren nih udah dipublish gitu, jangan terburu-buru, siapa tahu ternyata memang ada tulisan-tulisan kita juga yang belum muncul atau belum lengkap di dalamnya. Seperti itu ya, Teh Widya, gimana? Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Untuk penanya yang selanjutnya boleh diaktifin aja speakernya. Bapak Agung Rahadi Hidayat. Masih ada kah? Selamat sore. Ya, silakan. Selamat sore Pak Agung. Ya, saya Bu Radi, Bu, dari Lampung, WKK. Saya sering menulis, Bu, tapi dengan menggunakan metode PREP ya, point, reason, example, atau point. Kemudian saya coba tulisan saya itu saya publish di fanpage. Dan kayaknya ya, saya banding-bandingkan dengan metode teman-teman jurnalis menulis itu, kayaknya menurut saya pribadi itu ada semacam kemiripan. Tapi saya mohon petunjuknya, apakah dengan metode yang saya tulis itu sudah bisa menjadi bagian dari jurnalisme yang saya. Terima kasih Bu, punya penjelasannya. Ya, langsung dijawab ya, Teh Merlin. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung. Nah, ini berarti kalau Pak Agung ini kan sudah tadi ya, coba kita dalam menulis itu kan tadi memang pakemnya ya, tadi misalnya 5W1H, KIS kan, menulis untuk mata, menulis untuk bagi telinga yang berbeda satu sama lain, tetapi kita juga harus memiliki pola atau cara yang memang ada kekhasannya sendiri, itu kan lebih baik lagi gitu kan. Ya, misalnya ini kan Bapak menggunakan metodenya poin, riset, sampel, dan poin juga, ini poin lagi nih Pak. Nah, poin lagi kan. Nah, itu nggak masalah, hanya saja kalau menurut saya gitu, akan lebih baik apabila memang di-combine. Karena ya memang komposisi 5W1H itu, kalau menurut saya itu tidak bisa kita tinggalkan gitu. Karena ya memang itu yang utamanya gitu. Kalau tidak ada punya, berarti ini bikin kitanya bingung gitu kan, kalau tentang misalnya hanya sebatas wordnya aja gitu. Kalau menurut saya yang namanya komposisi 5W1H itu tidak bisa dilepaskan gitu dalam suatu pemberitaan. Nah, kalau dalam pengemasannya yang tadi misalnya keep it simple and short, kemudian ini poin, recent example, dan kembali lagi ke poin. Nah, itu kan formulanya gitu ya, formula yang memang kita kembangkan, tetapi konten di dalamnya tetap menggunakan tadi ya yang 5W1H itu. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi itu kan model sendiri ya Pak ya, model kita cara menulis dalam berita. Atau misalnya seperti ini kan, di dalam berita seringkali pihak jurnalis atau penulis itu seringkali menggunakan kata imbuhnya gitu ya. Nah, nggak tahu kalau di kota Bapak ada nggak istilah itu gitu, karena imbuhnya itu kan bahasa Jawa kan gitu ya. Nah, itu juga kan gitu. Berarti itu pihak media itu menggunakan kekhasannya dengan menggunakan bahasa
daerah juga. Nah, itu kan jadi silakan aja gitu, karena kan masing-masing media itu punya pakemnya sendiri, punya kebijakan redaksinya sendiri gitu. Tapi kalau untuk komposisi 5W1H itu konten di dalamnya itu menurut saya mutlak. Tapi kalau komposisi mau tadi ya KIS ataupun istilah yang lainnya ataupun yang Bapak singkat dengan PREP ya silakan aja gitu. Itu mungkin Pak menurut saya. Bagaimana Pak Agung? Baik, terima kasih Bu. Satu lagi Bu, itu Iya, kan Pak. kita sering melihat ada narasi berita itu yang Gimana kurang ada apa? halo, halo, halo. Ya, ya. Ada apa? Kita itu kan kadang mengamati ada semacam kutipan gitu. Nah, itu Ada apa? misalnya Gimana Pak? Ada apa? ada kutipan Bu, Oh, ada kutipan. Ya, kutipan ya. atau mengatakan kutip misalnya itu seberapa sering itu Bu kita misalnya menggunakan kutipan-kutipan itu, atau bisa kita jelaskan tanpa harus mengutip ada kan ada tanda petiknya gitu ya, kutip. Ya. Bagaimana Bu? Apa ya? Saya juga belum paham. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Agung. Nah, kan kalau ada beberapa kategori tulisan kan, tadi misalnya kalau berita dalam bentuk straight news kan itu kan hanya beberapa, kalau bisa itu aja hanya satu halaman, berarti ya kutipannya juga dibatasi kan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya 2 sampai 3 kutipan gitu kan, karena keterbatasan jumlah paragraf kan, jumlah kolom, jumlah halaman dalam pembuatan straight news kan. Nah, tetapi kalau dalam penulisan artikel, feature yang memang jumlah halamannya pun juga bisa lebih banyak kan, itu bisa beberapa kutipan gitu. Jadi itu disesuaikan dengan tulisan yang kita buat. Apakah kategorinya straight news ya akan lebih baik dari kutipan ataupun hasil wawancara tersebut tidak banyak gitu kan, karena butuh penjelasan yang lainnya gitu, ataupun juga kutipan dari narasumber yang lainnya gitu. Tetapi kalau kategorinya dalam tulisan artikel atau feature yang memang komposisi tulisannya itu bisa lebih banyak, tidak hanya satu halaman, yaitu bisa memungkinkan beberapa kutipan kita tulis juga gitu. Karena apa? Karena kan dalam penulisan artikel itu kan butuh fakta dan data. Fakta dan data bisa didapat dari mana kan? Ya, salah satu diantaranya kan dari kutipan. Kan? Kemudian juga dalam penulisan feature pun juga demikian kan, bagaimana bisa mendeskripsikan tentang sesuatu hal itu bahwa ini adalah bukan cerpen gitu ya, bukan berita fiksi tapi non fiksi, ya itu juga dibutuhkan beberapa kutipan gitu. Jadi menurut saya disesuaikan dengan tulisan berita itu modelnya apa. Kalau straight news ya akan lebih baik kutipannya lebih dibatasi, tetapi kalau feature artikel karena peluang halamannya juga diberi kebebasan yang lebih luas lagi, bahkan harus bisa meyakinkan ataupun juga mengarahkan kepada pihak pembaca, yaitu membutuhkan beberapa kutipan yang lebih banyak lagi. Demikian Pak Agung. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, sama-sama. Selanjutnya ini ada chat dari Kadiah Ayusya Fitri. Bagaimana cara memilih sumber informasi yang dapat dipercaya dalam praktek jurnalisme? Begitu Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Nah, untuk siapa? Belum kelihatan dari siapa tadi Teh? Kadiah Ayusya Fitri ada di chat Bu. Soalnya katanya sedang ada gangguan di tenggorokannya. Ya, baik. Ya, untuk menemukan ya data yang paling faktual itu akan lebih baik langsung dari narasumbernya. Makanya tadi kan rekomendasi ya udah hasil kutipan wawancara dengan narasumber gitu. Jadi yang lebih kredibel itu adalah data dari narasumber gitu. Nah, data sekundernya ya dari website, tapi kan websitenya juga itu kan harus diperhatikan. Bisa kalau kita menggunakan blogger itu kan kurang kredibel gitu. Jadi websitenya pun juga harus yang memang
legal gitu kan, yang belakangnya .com dan seterusnya gitu kan. Atau misalnya kalau dalam tulisan artikel itu bisa kita gunakan, mungkin kalau buat mahasiswa itu tidak terlepas dari tulisan artikel karya ilmiah ya, dari jurnal yang bereputasi dan seterusnya. Tetapi yang prioritas dalam menulis berita itu yang paling kredibel itu adalah ya langsung dari narasumber yang memang terlibat dalam peristiwa kejadian ataupun event tersebut. Demikian. Oke, selanjutnya untuk Pak Samsul Arifin, boleh silakan untuk bertanya langsung kepada Ibu Dr. Farida. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Samsul Arifin dari Setia Makbarunawati. Mohon izin bertanya, apakah apa langkah-langkah untuk memeriksa dan mengedit naskah berita dengan teliti sebelum publikasi? Dan bagaimana jurnalis mengidentifikasi dan verifikasi sumber informasinya, Ibu? Ya, ya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan ya. Nah, untuk mengedit itu kan dilihat dari aspek tadi ya. Yang pertama adalah kontennya apakah sudah mengandung 5W1H. Kemudian yang kedua, apakah sudah memasuki tadi yang news value. Contohnya yang news value itu faktual, aktual, kemudian apakah mengandung keterkenalan isunya, apakah ada kedekatan, apakah kemudian masuk ke dampak, atau ini masuk ke kategorinya human interest. Nah, kemudian yang ketiga tadi dilihat dari aspek bahasanya, gitu. Jangan sampai salah dalam penulisan kalimat ataupun juga kata bantunya, atau misalnya tanda bacanya. Misalnya gini kan, ayah Adi meninggal gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan kata apa namanya tuh komanya, misalnya ayah, Adi meninggal. Nah, itu kan pemaknaannya berbeda apabila kalau misalnya komanya di ayah Adi, meninggal. Nah, itu gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan tadi, mulai dari isi dari beritanya ya yang mengandung 5W1H. Kemudian yang kedua, news value-nya apakah ada enggak? Jangan sampai misalnya kalau di dunia kehumasan itu kan ini beritanya enggak ada mengandung news value-nya gitu. Ternyata kebanyakan malah advertorialnya gitu kan. Akhirnya kan ditolak kan gitu. Nah, kemudian tadi ya, yang ketiga itu adalah dari tulisan bahasanya itu kan tadi, ataupun dari bahasa kutipannya, ataupun tadi salah dalam pengejaannya gitu ya, pelapelannya dan seterusnya. Nah, itu ya. Terus pertanyaan yang kedua itu tadi apa ya? Pengeditan. Terus yang kedua Ini, Bu. apa? Bagaimana jurnalis mengidentifikasi dan verifikasi sumber informasinya? Oh iya. Nah, kalau untuk mengidentifikasi dan memverifikasi sumber informasinya, tadi yang pertama kita bisa menggunakan narasumber utama, karena itu yang mutlak ya, itu kebenarannya kan dari narasumber kan, karena yang terlibatnya itu siapa. Kemudian yang kedua, sumber kelengkapannya kan tadi kita bisa menggunakan data sekunder. Data sekunder itu kan tadi misalnya dari website. Nah, kalau website itu kan ini terkait dengan literasi digital kan, cari apakah ini beritanya pun juga berita hoax kan gitu ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ya. Beberapa website yang memang bisa melihat bahwa berita ini betul atau tidak. Termasuk juga dalam berita foto kan, apakah ini beritanya editan atau enggak gitu kan. Nah, itu ada beberapa website ataupun juga aplikasi ya yang bisa kita lakukan, ataupun juga melalui Google ya. Ada Google-nya, misalnya cek Thunberg kan gitu kan. Itu bisa melihat bahwa berita ini berita hoax, ataupun foto juga bisa kita gunakan melalui Google gitu, supaya berita yang data primer yang kita dapatkan itu jangan sampai kita malah sharekan gitu ya, dijadikan menjadi penambah
sumber beritanya. Jadi silakan lebih berliterasi juga ya dalam mencari rekomendasi dalam mengumpulkan informasi, fakta ataupun data untuk kelengkapan berita. Nah, kemudian juga bisa kita gunakan juga selain tadi wawancara, ada yang namanya profesi yang memang lebih melayani pihak media itu kan ada humas kan. Jadi bisa kita gunakan kalau memang misalnya narasumbernya wali kotanya tidak ada ataupun juga misalnya kepala dinasnya tidak ada, kita bisa meminta bantuan pihak humasnya. Karena kan memang humasnya yang bisa memberikan ataupun diberikan kewenangan ya sebagai fasilitator komunikasi ya. Atau kita bisa meminta bantuan juga kan biasanya pada saat humas membuat suatu event itu ataupun perusahaan atau instansi melakukan konferensi pers itu humas seringkali membuat yang namanya press release. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai data yang akurat juga. Kalau kita tidak ada yang namanya press release, kita sebagai penulis ataupun jurnalis boleh minta aja ininya naskah pidatonya. Naskah pidato dari pimpinan itu diperbolehkan juga gitu sebagai data selain tadi ya. Aduh, saya kan susah wawancara dengan pihak narasumber tadi, bisa minta bantuan ke pihak humasnya. Kalau misalnya pihak humasnya tidak bisa, kita minta data press release-nya. Kalau tidak bisa, kita minta data dari naskah pidato pimpinannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, karena masih ada waktu, boleh Kak Gadis Nurhadila jika ingin bertanya. Masih ada nggak? Pak Gadis Nurhadila. Kalau tidak ada, boleh Umi Nur Solihah. Masih ada? Baik, ada. Oke, silakan Kak. Izin bertanya, Bu. Bagaimana cara menulis berita agar terlihat menarik dan tidak berasa monoton gitu, Bu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, yang ditanyakan Umi itu menulis berita dalam bentuk straight news secara global atau misalnya menulis berita dalam bentuk artikel ataupun feature atau yang lainnya atau gimana? Coba sederhana aja ya. Artikel. Ya, dalam menulis artikel supaya terlihat menarik. Tadi ya, kalau menurut saya yang pertama adalah judul dulu tadi kan, karena seseorang itu akan membaca konten isi artikel kita itu berawal dari judul kan. Nah, untuk judul tadi gimana caranya menarik? Itu tergantung dari kita melihat ataupun ingin mengekspos artikel itu dari sisi aspek yang mana. Misalnya tadi mau who-nya, mau what-nya, mau where-nya, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya artikel kita misalnya ya, meskipun pemilihan presiden udah lewat atau misalnya Ibu bukan nggak pro atau ke kontra ke salah satu calon kandidat misalnya. Kalau ingin menunjukkan bahwa misalnya salah satu calon kandidat 1, 2, atau 3 ini yang ingin diekspos sama Umi, ya sebutkan aja berarti dari punya gitu. Nah, kalau misalnya kan kalau artikel itu kan harus up to date kan, jadi tidak boleh beritanya itu berita yang sudah lewat kan. Misalnya tadi Ibu contohkan kan kalau berita tentang pemilu itu kan udah lewat gitu kan, itu nggak boleh. Nah, ini kan tapi hanya contoh gitu kan. Nah, yang kedua tadi, jangan sampai berita itu yang isunya sudah lewat. Misalnya sekarang kita posisi di bulan Februari.
Nah, di bulan Februari ini ada hari Valentine misalnya kan. Nah, kalau kita berbicara hari Valentine itu kan tanggal 14. Jadi itu bukan berita artikel yang menarik lagi. Jadi carilah berita yang memang tanggalnya jangan hari Valentine yang sudah lewat tanggal 14. Jadi cari di hari bulan Maret misalnya ada hari apa gitu kan. Nah, itu jadi yang pertama dalam menulis artikel itu di dalam judul selain tadi ya mau who-nya dulu, mau what-nya dulu, misalnya tadi what-nya tentang ada apa angin puting beliung misalnya kan atau who-nya tadi ya calon kandidat presiden ya itu terserah kita yang mana yang ingin diopinikan sama Umi gitu. Kalau tentang politik apa pemilihan calon presiden bahwa Umi ini andalannya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya sebutin aja kandidat itu nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 disebutkan gitu karena Umi ingin beropini menulis artikel itu bahwa kandidat ini yang recommended gitu daripada yang lainnya misalnya kan gitu atau peristiwa tadi ya angin puting beliung yang menurut ibu baru terjadi gitu ya di Bandung misalnya kan gitu kalau di Cirebon udah sering terjadi gitu jadi what-nya kan atau when-nya where-nya di mananya gitu ini terjadinya. Nah yang kedua tadi jangan beritanya itu yang sudah lewat karena artikel itu harus yang up to date peristiwa yang memang sedang ataupun akan terjadi justru akan terjadi itu yang akan menarik bagi audiens bagi pembaca atau pemirsa gitu kan. Nah kemudian yang ketiga dari sisi aspek konten ya untuk penulisan artikel itu hampir sama dengan menulis eh, karya ilmiah ataupun berita apa pidato gitu ya berita artikel itu sama ada pendahuluan ada isi dan ada penutup. Nah kalau pendahuluan tadi digunakan misalnya untuk menulis artikel itu pertanyaan-pertanyaan yang menggagas si apa namanya yang membaca atau yang menyimak atau mendengarkan itu ikut berpikir ikut penasaran, kepo gitu ya istilah anak muda ini gitu. Jadi bangkitkan kepenasaran itu ada di dalam lead. Nah, baru diisi. Nah, diisinya yaitu fakta-faktanya tadi ya, misalnya dari hasil wawancara, dari data jurnal di apa? Jurnal yang bereputasi misalnya kan. Kemudian juga dari data-data di media kan media mau online maupun cetak kan dan penutup. Nah di penutup itulah itu juga yang harus diperhatikan gitu bahwa kita itu mengajak, mempersuasi, mengargumentasi kemana arahnya sehingga mereka yang membaca itu akhirnya oh iya setuju gitu ya apa yang ditulis Umi itu atau oh ikut ikut sedih atau bahkan ikut gembira gitu. Jadi itulah komposisi yang harus diperhatikan supaya tulisan di artikel kita itu menarik. Jadi mulai dari judul, isinya maunya dulu dan seterusnya. Kemudian isi beritanya harus yang memang ke depan bukan ke belakang. Dan yang ketiga itu komposisi di dalamnya mulai dari pendahuluan, isi dan penutup itu pun juga harus diperhatikan. Khususnya tadi di awal itu harus menggugah ya kepenasaran dari pihak yang membacanya itu untuk mengetahui apa sih yang diinginkan Umi gitu kan. Nah, isinya baru fakta-fakta, datanya harus dilengkapi dan penutup harus mengajak ataupun mengarahkan pembaca itu untuk setuju dengan apa yang ditulis Umi. Akhirnya dia, oh iya, oke. Oh iya, iya betul, tidak setuju misalnya kan gitu ya. Oh ini hal yang tidak benar misalnya. Atau dia menjadi sedih ataupun juga gembira. Ya, sehingga mereka sendiri yang menyimpulkan gitu ya dari apa yang ditulis Umi itu. Sehingga mengatakan setuju untuk setuju, setuju untuk tidak setuju gitu ya. Atau menjadi sedih atau menjadi gembira dan seterusnya. Seperti itu ya, Neng. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Mungkin yang bertanyanya sudah ya Bu, karena waktu juga hampir menunjukkan jam 4, jam setengah 4. Sebentar. Mohon maaf Ibu Farida, boleh membantu saya sebagai moderator untuk memilih 3 pemenang yang akan mendapatkan 3 merchandise dari Poltek. Yang Tadi, kira-kira menurut Ibu itu pertanyaannya sangat menarik. ya, Ya, yang mana jangan lupa semuanya menarik, bagus-bagus. bagus ya. Semuanya dapat. Ada 5 pertanyaan, ya? Ada penanya 5 penanya. Iya, ada Kak Widya, Pak Agung, Kak Diah, Kak Samsul, sama Kak Umi. Aduh, bingung. 5-5-nya aja. Nggak bisa ya? Iya, Pak Agung dulu aja. Yang Agung, ya, Pak Agung. Kemudian Hidayah. tadi yang ya Samsul tadi bagus. Hadir, satu lagi ya. Kemudian dia satu lagi diserahin aja sama panitia. Oke, satu lagi mungkin Kak Widya Isnaini Khatun Nikmah ya Bu. Iya betul ya. Oke. Tadi yang tenggorokan. Saya sebutkan ya, Kak Widya Isnaini Rohmatun Nikmah, Pak Agung Rohadi Hidayat, Pak Samsul Arifin, boleh untuk mengklaim hadiahnya atau merchandise di Instagram ini cirebon.com. Masih ada? Iya, masih. Sudah terpilih ya 3 pemenang. Selamat kepada para pemenang. Jangan lupa diklaim hadiahnya di ini cirebon.com. Alhamdulillah rangkaian acara webinar teknik penulisan berita dan jurnalistik dan bahasa jurnalistik kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran bagi kita semua, agar lebih memotivasi kita dalam memahami peran penting dari sebuah teknik penulisan dan bahasa jurnalistik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Farida Nurfala SSMSI, para dosen-dosen dan para peserta yang telah hadir berpartisipasi memeriahkan webinar hari ini. Demikian acara webinar teknik penulisan berita dan bahasa jurnalistik. Saya sebagai moderator memohon maaf jika kesalahan saat acara berlangsung. Selanjutnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya. Ya.